A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rumah Pak Yusuf dan rumah Pak Rohim, dua-duanya di Giri Asri, tetap guyup dengan silaturahim, dengan wajah penuh berseri-seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, pemuka masyarakat, para ustadz dan ustazah yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik dan anak-anak kami yang kami cintai. Pertama, kembali kita memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini masih Allah limpahkan berbagai nikmat kepada kita bersama. Sehingga dengan berbagai nikmat itu jualah kita bisa hadir di Masjid An-Nur yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Isya dan insya Allah dilanjutkan dengan salat tarawih. Salam salawat kita mohon kepada Allah, moga selalu tercurah untuk baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kepadanya, insya Allah kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Ahad kemarin kami sampaikan bahwa kami minta izin menyampaikan kultum. Pada malam hari ini sedikit ada hubungannya dengan kegiatan di RW 11 yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya keinginan kita, baik Bapak, Ibu ataupun pengurus RT dan RW, pengurus DKM di lingkungan Giri Asri, sama-sama punya keinginan bahwa warga Giri Asri itu hidupnya makmur berkecukupan, kemudian sehat walafiat. Apapun keinginan, apapun yang diinginkan, insya Allah dimudahkan dan dilancarkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keinginan kita, sama-sama punya keinginan. Nah, di kepengurusan secara teori kami punya beberapa program. Di antara program itu diantaranya adalah kami mendata warga RT 1 sampai RT 15. Namun data ini kadangkala tidaklah seakurat yang kita inginkan. Kenapa? Karena warga kita datang dan pergi. Baik itu datang pindah ke Giri Asri ataupun pindah dari Giri Asri. Baik itu pergi meninggalkan kita untuk selamanya ataupun datang dalam kondisi kelahiran baru. Data ini kadang-kadang karena tidak diupdate kurang akurat, sehingga program kami di pendataan tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian dari itu kita masuk ke yang kedua, pemetaan. Kita memetakan warga kita, misalnya yang usia produktif berapa, usia belajar berapa, usia kategori yang sudah purna tugas ada berapa, sehingga dari data yang ada nanti akan muncul data-data yang misalnya kalau memang sudah tidak produktif atau mungkin
kena PHK karena zaman COVID kemarin. Sehingga dari data yang ada kita gunakan untuk kepentingan warga kita di RW 11. Bagaimana kita menggunakan itu? Yang kebetulan ekonominya bagus, kuat dan berkelebihan, kita ajak untuk membantu bagaimana warga kita memang yang kurang beruntung. Nah, ini dari segi pemetaan. Dari data dan pemetaan yang kita dapat, kita lakukan pelayanan. Pelayanan apa yang kita maksud? Yaitu tadi, kita ingin memberikan pelayanan terbaik bagaimana supaya warga kita itu ada keseimbangan antara yang ekonominya kuat dengan ekonominya yang kurang beruntung. Di samping itu, yang keempat adalah program pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini sebenarnya sangat bersinergi dengan DKM di lingkungan Giri Asri, baik itu masjid jami ataupun mushola di sekitar Giri Asri. Kas Baitul Mal yang kita punya itu sangat possible sekali kita gunakan untuk kepentingan yang seperti ini. Pernah dulu kami melakukan, di antara memang setelah dipetakan, ya bukan di sini, setelah dipetakan, ya kemudian kita tanya keinginan beliau, Bapak mohon maaf, ya barangkali setiap hari kalau ingin punya kegiatan apa kira-kira yang bisa? Jawaban mereka jualan apa? Ya jualan keliling mie ayam pun bisa. Lalu dari Baitul Mal dikeluarkan dana ini secara bergulir. Harapannya adalah pada saat ini dia diberikan bantuan, tapi suatu saat dia yang akan memberikan bantuan kepada orang lain. Sehingga nanti suatu saat harapannya terjadi keseimbangan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara program yang tadi kami sampaikan sifatnya teori. Pelaksanaannya memang susah. Karena itu kami menganggap dari kelompok terkecil, baik itu di pengurus RT ataupun di pengurus DKM masing-masing di lingkungan Giri Asri, untuk melakukan itu lebih awal. Dari program-program tadi dilakukan koordinasi, komunikasi, dan diskusi antar warga kita, antar pengurus warga kita. Lalu lahirlah kegiatan-kegiatan, antaranya kegiatan yang dilakukan kerja bakti, perbaikan fasilitas umum, kegiatan fasilitas sosial, kemudian yang sekarang kita lagi kerjakan, ya, program pengadaan penambahan tanah makam umum Muslim Giri Asri. Tahun lalu kami berdiri di sini juga mengajak semuanya program ini untuk dijalankan. Alhamdulillah banyak respon positif dari warga kita. Respon positif itu dibuktikan dengan dana yang masuk sampai hari ini berjumlah 411 juta rupiah. Jazakallah khairan katsira. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada warga Giri Asri, jamaah masjid dan mushola di lingkungan Giri Asri yang telah mendukung program ini. Uangnya aman, kita simpan di bank. Pada saat nantinya waktunya kita lakukan pembelian, nah itu nanti milik dari warga Giri Asri. Pengelolaannya mungkin nanti kita serahkan ke RW atau ke DKM DKM Masjid Jami An-Nur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan kemarin kenapa program itu dilakukan, karena memang warga kita setiap tahun jumlah yang meninggal semakin banyak. Sampai 2021 kemarin jumlahnya saya bilang 38 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2022 kita sekarang di bulan April, data terbaru kemarin 5, malam hari ini ada lagi warga yang telah meninggalkan kita semua. Kita nggak tahu apakah kita yang hadir di sini tahun depan masih bisa sama-sama melakukan kegiatan tarawih sama-sama atau tidak. Saya ingat betul almarhum Pak Hendra sering di situ, Pak Teguh sebelah sini, Pak Perdio di pinggir sana, semua sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semua mereka yang telah meninggalkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, karena malam hari ini seperti yang dibilang Pak
seksi dakwah Pak Haji Harmidot, saya menggantikan Taubadal dari yang tidak datang pada malam hari ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kami punya rencana setelah Lebaran di akhir bulan Mei, ya, kita akan lakukan pemilihan panitia, pemilihan pengurus RW yang baru. Karena kami segenap pengurus yang sekarang masa jabatannya 2019 sampai 2022 Agustus kami sudah selesai. Kenapa ini kami sampaikan? Harapannya adalah Bapak jamaah dari sekarang sudah punya pandangan. Akhir Mei nanti panitia terbentuk, kita akan jaring balon bakal calon. Nah, harapannya adalah supaya periode berikutnya terpilih ketua RW dan pengurus yang lebih baik dari yang sekarang, yang jadi harapan Bapak Ibu semua. Kenapa? Kami yakin dengan segala kekurangan yang kami miliki, kami tidak bisa memuaskan semua pihak, kami tidak bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu semuanya. Buktinya contoh, koordinasi dengan pemerintah juga kita masih belum bisa, meskipun ini sudah diserahkan beberapa tahun yang lalu ke Pemda. Baru satu kali kita dapat bantuan jalan yang dari depan ya lebih kurang sekitar 200 meter atau senilai 200 juta. Kemudian diinformasikan bahwa kemarin Desember harusnya dari jembatan sampai keliling masjid selesai, Maret ini sampai mentok jalur utama Blok K. Tapi apakah karena memang dananya nggak ada atau karena memang musim hujan sehingga itu belum terrealisasi. Itu diantaranya program-program yang memang mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang kami hormati, ya kami berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi memang rencana di kita, keputusan tetap Allah yang tentukan. Untuk itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, ya Bapak Ibu semuanya, ya baik ini beberapa RT barangkali yang hadir di sini sudah ada gambaran siapa yang akan dicalonkan. Nah, mudah-mudahan nanti dapat pengurus yang lebih baik dari yang sekarang. Demikian saja pada malam hari ini, sekedar pengisi waktu untuk Bapak Ibu semuanya. Kami sekali lagi selama bertugas, seandainya selama 3 tahun ini ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tuh ingin sebenarnya seperti pantun di awal tadi, ya. Kita ingin yang namanya rukun warga RW 11. Sesama warga ya rukun. Dipecah lagi rukun tetangga RT 1 sampai 15 dengan tetangga ya rukun. Itu harapannya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.